lah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, setiap malam yang mana kita istiqomah di malam hari ini baca ratibul athas asmaul husna, pembacaan maulid dan salawat untuk baginda besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana tadi yang dibacakan sama salawat ala yallah binadra minal aini rahimah tudawil kullama min asrabin syakinah. Bagaimana orang terdahulu, alim ulama, guru-guru kita, tujuan daripada apa-apa yang kita lakukan selama ini mengharapkan nadroh, pandangan, terlebih pandangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita, pandangannya para wali Allah yang sudah dipandang oleh Allah untuk memandang kita, disehatkan apa-apa yang ada di badan kita. Kalau sehat badan mah ke dokter. Kalau sehat badan ke dokter. Tapi kalau sehat badan, kalau sakit badan ke dokter, fisik ke dokter. Tapi kalau sakit hati, sakit pikiran, sakit perasaan, kalau bukan kepada Allah, kemana lagi? Makanya apa yang diajarkan guru-guru, tempat-tempat yang mana dimuliakan oleh Allah, di situ pasti akan sebagai obat untuk membuat hati ini selalu damai, tenang, dan menjadikan dirinya terus membaik dan membaik. Karena obat yang begitu susah dicari zaman sekarang. Bete ke tempat yang paling enak kalau lagi bad mood ke tempat-tempat yang membuat hatinya girang. Kalau dia dibimbing sama guru yang baik atau teman yang baik, pasti ke tempat-tempat yang baik. Tapi kalau circle-nya orang-orang yang jauh daripada Allah, na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita dibimbing oleh guru-guru kita selalu dekat ke tempat-tempat yang seperti ini. Walaupun kita akuin diri gak terlepas dari perbuatan dosa yang sebetulnya yang paling berat itu ya nafsu-nafsu kita sendiri. Melawan nafsu ini kan lagi ngelawan nafsu nih sebenarnya. Nafsu tuh ya Allah, capek pulang gawe, capek habis kerja apapun, ada lagi mungkin capek pikirannya, mungkin capek lagi ada maksud tertentu, tapi kita paksain melawan nafsu kita semata-mata untuk menggirangkan kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu guru bilang, siapa yang mencintai orang yang dicintai Allah, otomatis akan dicintai Allah. Kita lagi berusaha untuk mengikhtiarkan, mendawamkan kita itu istiqomah, membuktikan bahwasanya kini kita cinta kepada kanjeng Nabi kita Muhammad. Sedikit besarnya mengamalkan kesunahannya beliau, minimal apa yang kita lakukan tidak jauh daripada ajaran guru-guru kita. Alhamdulillah. Dan tadi yang mana dibahas oleh teman kita, alhamdulillah, memang namanya omongan seperti itu harus didasari dengan sesuatu yang baik. Memang enak kalau ngomongin orang, memang begitu keadaannya di masyarakat, tapi teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, seperti halnya kita memakan bangkainya saudara kita,
apabila kita membicarakan saudara kita. Alhamdulillah guru-guru kita udah ngasih tahu. Tapi namanya kita orang, kalau nggak dibentengin, nggak dijelasin guru lagi, lupa lagi. Sifat manusia tuh nggak lupa. Kalau tidak ada kalau tidak ada tempat seperti ini, di mana lagi kita bisa mengingat Allah, di mana lagi kita untuk bisa memperbaiki diri. Karena ini sebagai bengkel. Kita tuh gampang lalai. Sebab kita gampang lalai, kita selalu diingetin minimalkan sehari 5 kali sholat. Habis subuh sholat. Oke. Habis subuh beraktivitas. Kita lagi nikmatnya kerja, Allah paksain, yuk hayalah sholat dulu, sholat zuhur, break dulu, ingat sama Allah, sujud subhana rabbil azim wa bihamdi, mengagungkan Allah. Sehebat-hebatnya orang, apakah di direktur, apakah dia orang-orang sukses, ketika dia dipanggil sama Allah, dia tetap mengagungkan Allah. Hatta dia orang direktur. Karena apa? Karena harus ada break, harus ada berhentinya. Apakah dia orang dipandang sukses di dunianya, tapi pada saatnya dia akan tunduk patuh kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Habis zuhur beraktivitas lagi, fokus kerja begitu dahsyat, banyak orderan, banyak kesibukan, diberikan lagi ketika sholat asar. Bagaimana pada saat apapun keadaannya kita diberi sama Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk kita sholat lagi, untuk ingat kepada Allah lagi, untuk zikir lagi kepada Allah lagi. Setelah asar, ahlan, waalaikumsalam. Setelah sholat asar, sibuk dengan siap-siap pulang kerja, capek pulang aktivitas dalam sehari-hari. Bagaimanapun caranya, ketika datangnya azan maghrib, kita harus bergegas sholat. Dipanggil sama Allah dengan dentuman azan, kita ruku, kita sujud, dipaksa untuk doa ketika sholat, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Sujud lagi dan atahiyat akhir sampai salam kembali, diajak untuk berzikir. Setelah sholat maghrib, di istiqomahkan untuk Qur'annya, zikirnya. Nggak saat itu juga, nggak lama kemudian dituntut untuk sholat isya. Itulah makanya aneh juga kalau dibilang udah orang Islam masih berbuat dosa gitu loh, masih berbuat ingkar. Bagaimana sulit sebenarnya untuk berbuat dosa. Sehari 5 waktu udah dipatenkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau benar apa kata Gusti Allah, sesungguhnya sholat itu sebagai tiang agama pertama. Sesungguhnya sholat itu sebagai sebagai pondasi untuk menjaga diri dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah mendirikan sholat 5 waktu, insya Allah dia itu akan tegar hatinya, jiwa dan raganya untuk jauh dari perbuatan dosa. Insya Allah. Apalagi lisan ini, apalagi pikiran ini, apalagi hati ini. Kalau udah melakukan minimal kewajiban setiap harinya, 5 waktu kita sholat, ditambahkan sholat sunnah, ditambahkan rawatibnya, ditambahkan zikirnya. Dibilang Abibana ditanya kenapa galau, gampang kuncinya galau, nggak ada wiridnya, nggak ada zikirnya. Mulut kita jauh dari Gusti Allah, hati kita jauh dari Gusti Allah. Mulut kita jarang wirid, mulut kita jarang sholawat, mulut kita jarang zikir apa yang didaungkan sama guru-guru. Pagi ratib, sore ratib, siang sholawat, apapun kita bisa lakuin. Insya Allah lisannya dijauhkan dari sikap mungkar. Mau mulutnya gibah orang susah, matanya ngelihat maksiat susah, kupingnya mendengarkan maksiat susah, kaki dijalanin untuk berbuat dosa susah. Kenapa?
Karena Allah otomatis sudah membentengi kita, sebab kita pun sudah mendekatkan diri kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hal seperti ini Allah memberikan taufik hidayah pada kita semuanya. Allah membimbing kita setiap saat, setiap waktu untuk selalu didekatkan kepada Allah sampai Allah itu negor langsung. Allah itu negor langsung, mengingatkan langsung kepada diri kita. Untuk itu kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala kembali. Naudzubilahnya kalau kita berbuat dosa, kita langsung dilalaikan sama Allah untuk tidak ingat kepada Allah. Syukurnya kita berbuat dosa masih diberi kesempatan untuk ibadah kepada Allah. Ada pertanyaan, ya kan? Sampai Pak, bagaimana, pertanyaannya awalnya begini, kamu masih bisa hidup sampai sekarang, sampai jam 9 pagi ini, ya kan? Lalu timbullah pertanyaannya, tadi pagi udah sholat subuh belum? Tadi pagi bagaimana bangunnya? Tapi ketika kita berbuat dosa, tidak melaksanakan sholat subuh, kita tenang-tenang aja, kita damai-damai aja, sampai jam 9 pagi dan 10 pagi sampai pun zuhur, tidak merasakan akan dosa, tapi Allah masih beri kesempatan sampai zuhur lagi. Sampai kadang hidup sampai seharian. Itu tanda rahmatnya Gusti Allah masih ada. Tapi kita namanya manusia, adanya guru, adanya seperti ini untuk mengingatkan, masih diberi kesempatan. Sebab itu terus evaluasi diri supaya kita ini selalu diberi bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauhkan zikir, wirid. Yang biasa dikasih salawat, yang biasa dikasih zikir, ya kan? Apapun dimanfaatin supaya pikiran ini tidak kosong. Jangan sampai menyia-nyiakan waktu dengan handphonenya, dengan kegiatan-kegiatan yang menjauhkan diri dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ada Abah, nanti Abah bisa langsung doa tabarukan, nanti pun ditutup dengan talqin. Insyaallah teruskan daripada hal ini kebaikan-kebaikan yang membuat kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya apalagi ya? Salawatan lagi deh. Salawatan lagi. Biar tadi kan nah, kita salawatan lagi biar hati tenang. Tadi yang kalau makanya hadirkan hatinya kalau lagi salawat. Kalau lagi salawat hadirkan hatinya gitu. Mau lagi mukul hadroh ke, lagi mukul bas ke, hadirkan hatinya. Insya